Dalam video ini kita akan membahas materi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, di bab ini kita nanti akan membahas zat-zat yang sukar larut. Nah, masih ingat di awal kita belajar tentang asam dan basa, kemudian kita juga belajar mengenai campuran asam dan basa. Campurannya itu bisa jadi tepat bereaksi, bisa jadi bersisa, bisa membentuk garam terhidrolisis, garam tidak terhidrolisis, bisa juga membentuk larutan penyangga. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai senyawa-senyawa yang sukar larut. Nah, saya pindah dulu ke sini. Di sini ada dua istilah yang akan kita pelajari. Yang pertama ada kelarutan dan yang kedua adalah hasil kali kelarutan. Kita bahas yang pertama dulu mengenai kelarutan. Nah, kelarutan ini asal katanya dari solubility, makanya biasanya lambangnya itu huruf S. Ini adalah jumlah maksimum zat padat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Nah, jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum padatan yang bisa kita larutkan di dalam suatu pelarut. Nah, karena kalau sudah lewat batas maksimumnya, biasanya senyawa ini akan mengendap. Nah, biasanya kelarutan ini dipengaruhi salah satunya oleh suhu. Jadi definisinya di sini melibatkan suhu juga. Nah, di sini ada saya tambahkan arti atau definisi kelarutan atau solubility dalam bahasa Inggris karena di sini akan lebih jelas lagi, karena katanya gini, solubility is a measure of how much solute can be dissolved into a solvent before no more can be dissolved, at which it reaches the solubility equilibrium. Jadi maksudnya begini, kelarutan itu adalah jumlah seberapa banyak zat terlarut bisa larut atau masih bisa dilarutkan sampai dia tidak bisa dilarutkan lagi. Nah, pada saat dia larut dengan jumlah maksimal, proses pelarutannya itu mencapai kesetimbangan kimia. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas lagi mengenai kesetimbangan. Nah, khusus untuk kesetimbangannya nanti kita akan pelajari di poin yang di bawah ya, poin nomor 5 dan nomor 6 nanti. Kita sekarang membahas dulu mengenai kelarutan. Nah, kelarutan sesuai definisinya itu adalah jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Jadi kelarutan itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat yang bisa larut per liter larutannya. Nah, kalau dilihat sepintas di sini persamaannya ini mirip dengan waktu kita mencari molaritas larutan. Nah, cuman kenapa sih dibedain? Ini lambangnya S, kalau molaritas lambangnya M. Nah, molaritas itu khusus untuk senyawa-senyawa yang kelarutannya tinggi atau yang mudah larut. Sementara solubility atau S di sini lambangnya itu khusus untuk senyawa-senyawa yang sukar larut. Nah, apa sih batasan larut dan sukar larut? Nah, saya ini dapat satu tabel. Tabelnya ini mendeskripsikan tentang gimana sih cara kita menyatakan bahwa suatu senyawa ini mudah larut atau sukar larut. Nah, datanya itu ada nih di sini. Kita mengkategorikan senyawa menjadi beberapa kategori. Ada yang sangat larut, ada yang freely soluble, jadi dia agak lebih terbatas lagi, ada yang larut sebagian, ada yang slightly soluble, berarti dia hanya larut tapi sedikit. Very slightly soluble itu berarti sangat sedikit larut. Nah, yang paling akhir ini adalah senyawa-senyawa yang tidak mudah larut atau yang sukar larut. Nah, yang dilihat parameternya adalah perbandingan jumlah pelarut yang dibandingkan terhadap jumlah zat terlarut. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini, angka-angka yang di sininya adalah perbandingan jumlah pelarut. Nah, jumlah ini umumnya biasanya sih massa ya. Atau mungkin kalau untuk lebih khusus lagi nanti akan kita lihat satuannya dalam satuan mol. Nah, ini sederhananya ini adalah perbandingan jumlah pelarut dibandingkan dengan jumlah zat terlarutnya. Nah, kalau perbandingan jumlah pelarut dan terlarutnya itu kurang dari 1,
Berarti ini dianggap larutannya itu sangat larut atau kelarutannya tinggi. Nah, masih ingat senyawa yang mengandung natrium, kalium, amonium, asetat, klorat, nitrat. Nah, itu adalah senyawa-senyawa yang mudah larut kan. Nah, ini karena jumlah pelarut dan jumlah terlarutnya perbandingannya biasanya kurang dari 1. Nah, kalau angkanya udah lebih dari 10.000, jadi artinya jumlah pelarutnya harus banyak banget untuk melarutkan zat terlarut dengan jumlah sedikit. Itu berarti senyawanya dianggap sukar larut. Nah, kelarutan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah oleh suhu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita lihat satu-satu grafiknya. Pertama, coba lihat dulu grafik yang menyatakan kelarutan KNO3. Nah, kalau dilihat di sini, ini sumbu X-nya adalah suhu, sumbu Y-nya adalah kelarutan dalam satuan di situ gram terlarut per gram pelarut ya. Nah, kalau dilihat di sini makin tinggi suhu, ini kita lihat garisnya, makin lama makin naik ya. Makin tinggi suhu, makin ke kanan, kelarutannya juga makin naik. Kalau kita lihat juga grafik kelarutan untuk NaNO3 pada berbagai suhu, ini juga makin tinggi suhunya, kelarutannya makin naik. Nah, kalau NaBr memang itu agak landai tapi cenderung naik juga ya. Kemudian KBr, KCl, NaCl, mungkin yang agak sedikit beda cuman ini ya, Na2SO4 sama ini nih, Ce2SO4 3 kali. Nah, tapi secara umum kelarutan itu bertambah seiring bertambahnya suhu atau seiring kenaikan suhu. Nah, berikutnya kelarutan ini juga dipengaruhi oleh jenis pelarutnya atau jenis solventsnya. Jadi kita lihat di sini ada solute dan solvent. Solvent itu jumlah pelarut. Kalau solute itu berarti jumlah zat terlarut. Nah, ini yang perlu kita lihat sebenarnya, saya hanya mau menunjukkan bagian ini aja nih. Ini adalah kelarutan karbon dioksida dalam beberapa pelarut, dalam beberapa solvents di sini ya. Nah, kalau pelarutnya beda, ternyata kelarutannya beda. Nah, kalau kita lihat di sini, pada aseton dia larutnya 99,55. Nah, ini kayaknya ada satuan skalanya sih ya. Cuman kebetulan nggak ditampilkan di tabel ini. Yang jelas, kalau kita lihat pelarutnya beda, kelarutannya juga akan beda. Nah, jadi jenis zat pelarut atau solvents itu akan menentukan kelarutan suatu senyawa. Nah, kalau kita mau melihat lagi faktor suhu, di sini juga kelihatan ya. Makin tinggi suhunya, di sini kelarutannya juga relatif naik ya. Walaupun ini katanya tidak teramati kalau pada aseton di suhu 35 derajat Celcius ya, karena mungkin asetonnya udah menguap. Nah, yang lain-lain juga kalau kita amati, biasanya makin tinggi suhu kelarutan itu cenderung naik. Ya, untuk beberapa memang ada yang jadi tidak teratur ya, tapi kalau kita lihat kecenderungannya ini naik. Suhu naik, kelarutannya juga naik. Nah, itu pengaruh jenis pelarut. Berikutnya konsentrasi ion sejenis, ion yang sama gitu maksudnya. Nah, perhatikan di sini ada tabel kelarutan perak kromat. Di awal ini adalah kelarutan perak kromat di dalam air murni. Jadi di situ hanya ada air dan perak kromat. Nah, kalau ke dalamnya kita tambahkan ion kromat atau ion yang sejenis dengan zat yang tadi dilarutkan, ternyata makin banyak konsentrasi ion sejenisnya, kelarutannya akan turun. Nah, ini kita lihat nih tabelnya bergerak turun. Ini artinya ion sejenis itu akan mengurangi kelarutan. Nah, saya sering menganalogikannya seperti ini. Anggap aja kelarutan itu kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam mobil. Misalnya anggap aja ada mobil yang ada 10 tempat duduknya. Nah, kalau di dalamnya udah ada 1 orang supir, udah ada ion yang senama gitu, orang yang bisa masuknya kan tinggal 9 ya, jadi kelarutannya berkurang. Itu biasanya analogi yang gampangnya. Berikutnya, kelarutan juga dipengaruhi oleh pH larutan. Nah, ini saya ambil contoh kelarutan CaCO3 pada berbagai pH. Nah, ternyata makin tinggi pH, nih makin ke kanan, pH-nya makin tinggi, kelarutan CaCO3-nya makin berkurang. Jadi ternyata kelarutan suatu senyawa itu akan lebih baik pada pH yang lebih rendah.
Nah, ini menjelaskan kenapa kebanyakan senyawa basa, terutama basa lemah ya, sukar larut. Karena ternyata kelarutan itu akan lebih baik pada pH yang lebih rendah. Sementara waktu kita belajar stoikiometri asam basa, waktu itu pernah dikasih tahu ya bahwa seluruh asam itu biasanya mudah larut, baik asam lemah maupun asam kuat. Oke, nah berikutnya tadi udah disinggung sedikit bahwa zat-zat yang sukar larut itu ternyata masih bisa larut. Nah, pelarutannya itu adalah reaksi kesetimbangan. Jadi pada saat suatu senyawa mencapai jumlah maksimal yang bisa larut, pada saat itulah terjadi kesetimbangan antara bentuk padat dan bentuk larutannya. Nah, keadaan itu disebutnya keadaan jenuh. Jadi keadaan sesaat sebelum suatu zat mengendap. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Kalau kita punya zat terlarut, kemudian kita larutkan di sini solute, dilarutkan. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam larutan, dia akan melarut dengan zat pelarutnya. Nah, kalau kita tambahkan lagi, nanti dia akan menjadi larutan di sini ya. Nah, kalau kita tambahkan lagi dan masih bisa larut, itu kita sebutnya senyawa yang belum jenuh atau unsaturated solution disebutnya. Nah, kalau ditambahkan lagi zat terlarutnya, pada suatu saat tertentu dia akan tidak bisa larut lagi. Nah, saat itu disebutnya saat sudah tercapai kesetimbangan antara bentuk padat dan larutannya. Nah, saat itu disebutnya keadaan jenuh atau larutannya sudah mencapai titik jenuh. Nah, pada saat titik jenuh ini dianggap tidak ada lagi tambahan zat yang melarut. Sebenarnya kan bukan karena itu ya, karena laju reaksi ke kanan dan ke kirinya sama menurut konsep kesetimbangan. Nah, kalau kemudian ditambahkan lagi zat terlarut, nah nanti akan terjadi supersaturated solution atau larutan yang sudah sangat-sangat jenuh. Dan dia nanti akan mengendap, akan terbentuk kristal karena jadi tidak stabil. Nah, jadi intinya saat suatu senyawa itu larut dalam jumlah maksimal, saat itu terjadi kesetimbangan antara bentuk solid dan aqueousnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ini nih, tetapan hasil kali kelarutan atau kita sebutnya hasil kali kelarutan. Tadi judul bab kita adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, saya akan ambil contoh suatu senyawa yang sukar larut. Misalnya perak klorida. Nah, kita semua udah tahu nih, waktu kita belajar reaksi asam basa, perak klorida ini ternyata dia sukar larut atau kalau direaksikan dia umumnya didapatkan sebagai produk dalam bentuk endapan. Nah, sekali lagi AgCl itu ternyata masih bisa larut, tapi jumlah yang bisa melarutnya sedikit sekali. Jadi reaksi pelarutannya ini merupakan reaksi kesetimbangan. Saat jumlah AgCl yang bisa larutnya itu maksimal, udah nggak bisa ditambah lagi, itu keadaannya disebut keadaan jenuh. Nah, jadi kalau mula-mula kita punya M molar AgCl, sorry itu suaranya masuk ya. Itu dari jam dinding. I hate that clock. Oke. Udah berhenti. Nah, kalau mula-mula kita punya M molar AgCl, ternyata tidak seluruh AgCl terurai menjadi ion-ion atau tidak seluruhnya mengurai. Dia hanya mengurai sejumlah sedikit banget sejumlah kelarutannya. Nah, kalau kelarutan itu kita lambangkan sebagai S atau solubility, dia hanya terbentuk sejumlah itu. Nah, maka Ag plus dan Cl minnya juga akan bertambah dengan jumlah yang sama karena koefisiennya sama. Nah, nanti di akhir reaksi AgCl-nya masih bersisa, Ag plusnya nanti akan terbentuk sejumlah S mol per liter, Cl-nya juga akan terbentuk sejumlah S mol per liter. Nah, biasanya jumlah AgCl-nya ini tetap dianggap M mol per liter karena yang terurai itu hanya sedikit sekali. Nah, perhatikan reaksi ini adalah suatu reaksi kesetimbangan. Kalau kita akan menyatakan ketuntasan reaksi ini, kita bisa menghitung tetapan kesetimbangannya. Nah, caranya adalah, masih ingat dulu waktu kita belajar kesetimbangan, kita membandingkan konsentrasi
zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien dengan zat-zat yang direaksikan atau reaktan dipangkatkan koefisiennya juga. Cuman kebetulan reaktan kita ini bentuknya solid. Dan ingat, komponen solid itu tidak mempengaruhi kesetimbangan, hanya aqueous dan gas. Jadi kita anggap aja begitu. Nah, tetapan kesetimbangan ini khusus untuk senyawa-senyawa yang sukar larut atau hanya menyatakan kelarutan yang jumlahnya sedikit. Jadi, tetapan kesetimbangannya itu disebut konstanta of solubility product. Jadi, disingkat KSP. Atau kalau kita ringkas, KSP-nya itu ternyata konsentrasi Ag plus yang terbentuk dikali konsentrasi Cl- yang terbentuk. Nah, kalau kita hitung, kita kan tadi misalkan nih konsentrasi Ag yang ada di larutannya atau jumlah Ag dan Cl- yang terbentuk itu adalah S mol per liter. Ini saya tulis aja deh. Nah, kalau kita hitung berarti ini jadi S mol per liter dikalikan S mol per liter. Jadi KSP-nya itu nanti akan sama dengan S kuadrat, di mana S itu adalah jumlah ion Ag dan Cl yang terbentuk dari reaksi penguraiannya atau reaksi pelarutannya. Nah, itulah kenapa tetapan kesetimbangannya sering disebut sebagai hasil kali kelarutan. Nah, karena tetapan kesetimbangannya itu diperoleh dengan cara mengalihkan kelarutan-kelarutan ion yang ada di situ. Gitu. Nah, tadi jadi udah ada dua istilahnya, ada S itu artinya solubility, jumlah maksimal yang masih bisa larut. Pada saat jumlah maksimal itu tercapai, suatu senyawa mencapai kesetimbangan antara bentuk solid dan aqueousnya. Nah, pada saat setimbang, kalau kita akan menghitung ketuntasan reaksinya, tetapan kesetimbangannya itu akan disebut konstanta of solubility product atau KSP. Karena kita peroleh dengan cara mengalihkan kelarutan-kelarutannya, jadi kita sebut tetapan kesetimbangan ini sebagai hasil kali kelarutan. Oke ya. Nah, kita akan coba juga untuk beberapa senyawa nanti aja di latihan ya, melihat korelasi antara S dan KSP. Nah, ini boleh dilihat, cuman ini agak ini ya, ribet ngelihatnya. Yang tadi lebih ringkas. Nah, nanti untuk pengaruh ion senama atau ion yang sama, ion sejenis, dan reaksi pengendapan itu akan dibahas di video berikutnya. Setelah ini kita akan latihan dulu menentukan KSP.